124 Dekat kepadanya. Syair lagu oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang yang buta, tapi dia dipakai Tuhan menulis lagu-lagu rohani atau hymn ya. Beberapa ribu hymn Fanny Crosby. Karena dia buta, mamanya mengajar dia menghafal ayat firman Tuhan. Jadi dia sangat fasih dalam bahasa. Jadi tidak heran dia dapat menulis begitu banyak ya syair lagu karena dia buta. Jadi mamanya melatih telinganya. 3, 2, 4 dekat padanya. Ku tak berkatmu yang bakal melebihi jiwaku sepanjang jalan hidupku. Ku mau jalan ikut dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut dia. Ku tak ingin nikmat dunia, disanjung dan dihormat. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut dia. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Kita ulangi ayat pertama saja. Tuhan. Ayat pertama saja. 3, 2, 1. Tuhan berkatku yang bakal melebihi jiwaku sepanjang jalan hidupku. Ku mau jalan ikutnya, ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur untuk siang hari ini karena kami diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji nama-Mu. Kami dapat memuji Engkau karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kami, telah mati untuk dosa kami, dengan darahnya yang kudus dosa-dosa kami dapat dihapus. Kami datang mohon pengampunan dosa-Mu, mohon Kau menguduskan kami sehingga persekutuan kami dapat berkenan kepada Engkau. Kami serahkan acara selanjutnya, kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, dan setelah itu kami juga akan bersekutu di meja makan, dan kami juga akan bersama-sama untuk melakukan kerja gotong royong untuk membersihkan rumah-Mu ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Demikianlah ya Bapa, doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus. Kita membaca sekarang di perikop yang ke-22. Kita akan membaca dengan secara bertanggapan ya, dari ayat yang pertama kita membacanya sampai ayat ke-18. Saya akan memulai perikop yang ke-22. Di sini sudah tentang proklamasi ya, tentang Tuhan Yesus. Kita sudah belajar tentang yang pertama itu
pre ataupun pra eksistensi Tuhan Yesus. B itu tentang apa? Yaitu yang disebut dengan presentasi ya, mengenai Kristus ya. Bagian C ya, yaitu angka Romawi ke-7, permulaan pelayanan dari Yesus Kristus. Pelayanan Yohanes Pembaptis ini gabungan dari Lukas pasal 3, Matius 3, Markus pasal 1. Saya akan memulai, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes Pembaptis putra Zakaria di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan sorga sudah dekat, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada ditulis dalam kitab nubuat Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluluskan dan berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Lalu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam jantungmu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak untuk Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak mempunyai. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pungut-pungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi kamu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang kami harus perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam jantungnya kepada Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang kemudian, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sama-sama alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.
Satu highlight saja, ayat 18 disebut lagi tentang Injil ya. Injil diberitakan kepada orang banyak. Mari kita lihat di halaman sebelumnya, di Injil Markus 1 ayat 1. Ini adalah permulaan Injil ya, tentang Yesus Kristus Putra Allah. Ini adalah permulaan ya. Jadi Injil Markus kata pertamanya itu di ayat 1. Mari kita hafalkan. Ini adalah permulaan Injil tentang Yesus, gelarnya Kristus. Dia adalah Putra Allah yang menjadi putra manusia. Jadi ini adalah permulaan Injil, karena ya inilah bahasa aslinya tuh, ini adalah ya. Ini adalah, inilah, karena digabung ya, inilah permulaan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik ya. Kabar baik di mana janji Allah kepada Adam dan Hawa waktu mereka sudah jatuh dalam dosa. Sehingga hidup mereka setelah jatuh dalam dosa itu susah. Makanya kita sekarang banyak susah, banyak sakit, ya kan? Karena dosa. Jadi janjinya supaya kita bisa lepas dari semua kesusahan, pergumulan hidup adalah dengan kabar baik, yaitu Putra Allah menjadi putra manusia. Karena dijanjikan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan ya kepala ular. Jadi Tuhan Yesus akan meremukkan kepala ular itu apa? Jadi ular itu lambang dari iblis ataupun kematian. Iblis dan setan. Apa bedanya iblis dengan setan? Mawar. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Iblis dengan setan. Kan sering dengar ya. Iblis, setan. Ada beda nggak dari kedua nama ini? Nah, coba jelaskan. Iblis itu malaikat yang dibuang Tuhan ke bumi untuk menghasut manusia. Kalau setan tuh kayaknya karangan manusia sih, kayak kuntilanak. Oke, menarik juga ya. Kalau kita berdiskusi, menurut Mawar, iblis itu malaikat yang jatuh, kemudian dibuang oleh Tuhan dari surga. Itu iblis ya. Kalau setan itu karangan manusia kayak hantu kuntilanak yang banyak sekarang filmnya itu. Setiap minggu kalau saya lihat di XX1 pasti ada film horor. Karena Indonesia dicekoki ya cerita-cerita seperti itu. Kalau Saudara Tulus, apa bedanya iblis dan setan? Kalau sepengalaman saya, Ya. kalau iblis itu malaikat jatuhnya, kalau setan tuh kayak pemimpinnya gitu, Pak. Setan pemimpinnya ya. Iya. Oke. Namanya setan ya. Ya, saya jelaskan ya. Setan itu artinya penentang, pemberontak, yang tidak taat. Itu setan ya. Dia ada penghulu. Ada apa? Pemimpinnya. Pemimpinnya itu namanya Mikael. Bukan Mikael, Lucifer. Ya, Lucifer dia memimpin sepertiga malaikat menentang Tuhan. Makanya disebut setan. Kenapa dia menentang? Dia menentang begini. Kalau ada kita percaya Yesus, dia selalu di hadapan Allah, dia menuduh. Tadi pagi saya merasa kaget ya, anak-anak kelas 4 bertanya pada saya, "Pak, boleh nggak kami jadi cepu?" Apa itu cepu ya? Iya, waktu saya mendengarkan sidang ya dari kasus narkoba ya, dari Irjen Teddy, saya tahu itu cepu ya. Anita itu disebut cepu ya, informan. Iya. Saya bilang apa tuh cepu? Kok anak-anak tahu itu istilah cepu? Saya sudah hampir lupa. Rupanya mereka bertanya, boleh nggak melaporkan kawan-kawannya yang berbuat salah? Saya bilang kalau melaporkan yang salah boleh. Nah, terus saya jelaskan sama mereka istilah setan. Setan tuh begini ya. Nah, kalau kamu baca ya di kitab Zakaria, ada imam besar sudah percaya Yesus, tapi dia di hadapan Tuhan selalu dituduh oleh setan bahwa Zakaria ini tidak boleh diselamatkan, harus dibuang ke neraka. Itulah setannya. Dia ingin semua kita
Ya, karena kita berdosa, dia bilang, kamu berdosa. Ya, Tuhan, coba tolong cepat-cepat buang orang ini ke dalam neraka. Tapi dia nggak tahu bahwa Yesus sudah mati untuk dosa manusia. Yesus mengampuni semua dosa manusia, sehingga di hadapan Tuhan kita tidak lagi akan diadili karena dosa. Itu setan ya, selalu menentang. Dia tidak ingin manusia berbahagia, dia selalu menentang rencana baik dari Allah. Jadi makanya nggak gampang ya melayani Tuhan. Ya, kita mau anak itu jadi baik, tapi susah. Kita mau membawa orang itu ke gereja percaya Yesus, malah bapaknya membawa dia ke tempat yang lain. Itu peperangan rohani. Itu pekerjaan siapa? Setan ya. Selalu menentang. Kalau Tuhan mau ke timur, dia mau ke barat. Itu setan. Iblis, apa iblis? Kenapa ada istilah iblis? Itu adalah setan juga bisa menggoda. Iblis artinya pembuat kejahatan. Apa? Ya, sorry ya. Terhadap Tuhan dia menentang, terhadap manusia dia menggoda. Itu setan ya. Istri saya ada tambahkan satu. Terhadap manusia dia menggoda untuk kita jatuh dalam dosa. Itu setan. Kalau iblis itu apa? Pembuat kejahatan. Kejahatan. Dia membuat kejahatan dengan berbohong, membunuh dengan berbohong. Membunuh dengan dia membohongi Adam dan Hawa supaya mereka terbunuh, binasa. Itulah iblis, ya, kejahatan. Segala kejahatan itu sumbernya adalah dari iblis. Memang kita sudah punya gen kejahatan juga. Ingat ya, yang bisa kita lihat ya, kita berbuat dosa karena kita punya gen kejahatan. Ya, kenapa orang itu berzina? Karena ada gen zina. Kenapa orang itu curi? Karena ada gen apa? Mencuri. Kenapa orang membunuh? Sudah ada gennya ya. Nah, kemudian yang kedua, dunia ini menggoda. Dunia apa? Ya, menggoda ya. Dunia itu membuat ya godaan itu makin hebat. Yang ketiga apa? Diri sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini karena ini Injil kabar baik ya diberitakan supaya setan itu yang menguasai kematian. Setan menguasai apa? Menguasai dunia dan menguasai kematian. Dua ya. Dia menguasai dunia. Karena Yesus pernah goda ya, kalau engkau menyembah aku, Yesus, seluruh dunia ini aku kasih kepada engkau. Jadi Tuhan bilang setan itu penguasa dunia. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat dia berkuasa atas kematian. Jadi Tuhan Yesus ya, keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Jadi ular itu kepalanya diremukkan dan Yesus mati untuk dosa kita karena tumitnya digigit oleh ular ya. Artinya Yesus disalib, dengan darahnya dosa kita dihapus dan Yesus mati, dia dikubur, dia bangkit dari kematian. Artinya dia mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Kalau kamu baca di Alkitab, yang membangkitkan Yesus itu Allah Bapa, Roh Kudus dan dirinya sendiri. Jadi berita gembira itu apa? Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian, dia punya tubuh mulia sehingga kita yang percaya Yesus, kita akan diberi tubuh mulia seperti Yesus. Jadi kalau kita sudah punya tubuh mulia, nggak ada lagi cerita sakit tipus ya, sakit saraf kejepit ya, sakit gigi ya, kena tomcat, nggak ada lagi. Tubuh kita itu lebih hebat dari Superman. Dari apa? Ya, anti sakit. Tapi yang penting anti dosa, anti goblok. Anti apa? Kenapa anti goblok? Karena diajar pasti 100. Nggak susah-susah lagi baca matematik, nggak ngerti. Begitu baca ngerti. Ngerti. Itu punya tubuh apa? Mulia ya. Jadi di situ kita terus belajar, tapi tidak pernah ya dapat remedi ya. Ya, jadi kita hari ini belajar. Ini adalah permulaan kabar gembira tentang atau dari Yesus. Gelarnya Kristus. Gelarnya apa? Putra Allah, tapi jadi putra manusia. Oke? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan singkat kami dengan pujian dan firman-Mu. Kiranya kami diberi kesempatan untuk berkembang dalam kepercayaan kami kepada Yesus dengan terus belajar firman-Mu, sehingga kami lebih faham akan firman-Mu, sehingga kami tidak disesatkan oleh setan dan iblis, sehingga kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun kami semakin dekat pada Engkau. Kami serahkan hidup kami, kiranya kami dapat memuliakan Engkau. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay. Ya. Ya.